Halo teman-teman, kembali lagi bersama kisah cinta terlarang antara seorang istri kuli bangunan yang ketahuan bermain kuda-kudaan bersama teman masa kecilnya yang kaya rasa dan berkecukupan. Bahagianya, sebuah keluarga yang hanya hidup pas-pasan dan rumah sederhana tapi penuh dengan tawa dan kebahagiaan di mana-mana. Makan pun apa adanya, teman-teman. Sebut saja Maya, yang bergaya seperti orang kaya dan ingin selalu berlebih dan tak peduli yang suaminya hanya seorang kuli bangunan yang memiliki hasil pas-pasan. Keesokan hari, Maya yang pergi berbelanja ke butik dan memilih-milih baju kesayangannya dan kesukaannya, tapi harganya terlalu mahal dan uangnya tak cukup. Doni adalah pria kaya yang memiliki mobil mewah, pergi berbelanja untuk keperluan istrinya di butik itu juga. Pertemuan mereka pun dimulai dari sini. Doni yang tampak kebingungan untuk memilih baju buat istri kesayangannya di butik itu. Dan Doni beranikan diri untuk meminta tolong memilihkan baju buat istrinya karena suaminya lupa ukuran tubuh istrinya. Masa ukuran tubuh istrinya pun lupa? Bagaimana nih si Doni? Rasa terima kasih Doni untuk Maya yang telah menolongnya. Doni pun membelikan baju yang mahal untuk Maya. Pas sekali karena rasa terima kasih Doni tak sampai di situ. Doni memberikan baju untuk Maya yang telah menolongnya. Doni pun tak tanggung-tanggung membelikan baju yang sangat mahal karena rasa terima kasihnya kepada Maya. Suami Maya pun heran melihat istrinya memakai gaun yang cantik dan mahal dan bertanya-tanya, berasal dari mana itu Maya? Karena aku hanya sebagai kuli bangunan. Sementara Doyok hanya seorang kuli bangunan yang memiliki penghasilan pas-pasan dan tidak bisa membelikan baju istrinya yang mahal itu. Malam itu, Doni memberikan kejutan pada istrinya karena rasa sayangnya dan ingin cepat-cepat bermain kuda-kudaan. Karena udah lama nih teman-teman, kehidupan mereka sangat harmonis sebelumnya dan bahagia hari demi hari, penuh tawa dan kegembiraan di mana-mana. Ya, mulanya memang dari sini semua ya teman-teman. Doni pun tak sabaran untuk cepat-cepat bermain kuda-kudaan karena malam pun berlalu. Sekali-sekali mumpung emas, berlian, Doni belikan untuk istri kesayangannya itu karena sudah lama memang tidak membelikan kejutan untuk istri kesayangannya. Keesokan hari, Doyok yang ingin berangkat kerja bertemu dengan teman lamanya, yaitu Doni yang sudah jadi orang kaya raya dan memiliki mobil mewah dan
Maya pun juga bertemu dengan teman-teman arisannya. Ya, benar saja. Maya pun bertemu langsung dengan istri Doni. Ternyata mereka teman sepermainan arisan maksudnya. Doyok yang kesehariannya hanya sebagai kuli bangunan dan memiliki anak yang begitu sayang padanya. Hari demi hari mencari nafkah untuk membiayai anak dan istri kesayangannya itu. Kehidupan mereka karena kebutuhan dana yang menipis. Doyok memberanikan diri meminjam uang bersama rekannya, Doni yang kaya, dan berjanji akan membayarnya kalau sudah gajian. Bahagianya kehidupan Doni bersama istrinya Dona, sampai ibunya pun membelikan hadiah berupa emas perhiasan demi ingin memiliki cucu. Esok hari, Doni pergi ke rumah rumah Doyok. Tapi ternyata istrinya yang membukakan pintu. Benar saja, mereka sudah saling kenal. Sewaktu di butik itu loh. Ketika Doni bergegas pergi, tiba-tiba Maya tak sengaja memegang tangan Doni, teman suaminya yang telah membelikannya baju mahal itu. Dari sinilah semuanya mulai terjadi. Bumbu-bumbu. Maya mulai mengajak Doni minum kopi di rumah teman-teman. Mumpung suami Maya tidak di rumah dan lagi sepi, Maya yang merasa kesepian dan ingin sekali merasakan titik Doni yang besar itu yang sudah lama dibayang-bayangkan. Ingin sekali Maya mencobanya. Tapi bagaimana ya caranya? Karena dia milik orang. Doni yang lupa pamitan pada Maya dan ingin meminta maaf. Lalu Doni turun dari mobil dan memberanikan diri mendatangi Maya. Maya pun langsung mengajak Doni untuk bermain kuda-kudaan. Mumpung rumah lagi sepi dan suami belum pulang dari berjualan keliling yang selalu pulang larut malam. Ya karena dia kuli bangunan, kadang berjualan keliling. Rumah mumpung kosong, mereka pun masuk, bermain kuda-kudaan, dan saling menunjukkan gaya masing-masing di kasur empuk itu. Kan suami pulang malam, jadi kesempatan untuk bermain kuda-kudaan. Malam itu, Maya pun pamer cincin berlian pada suami dan anaknya di meja makan. Suaminya pun bertanya-tanya, uang ini berasal dari mana dan emas ini berasal dari mana. Seminggu kemudian, hari demi hari, mereka berdua pun selalu bersama, menyempatkan waktu karena suaminya sih jarang pulang dan sudah suami pun pulang larut malam dan mereka pun memanfaatkan waktu tersebut. Karena Maya yang selalu kesepian di rumah, haus akan titik Doni tersebut. Doyok, suami Maya, tiba-tiba pulang dan melihat mobil Doni, temannya, parkir di halaman rumahnya. Malam pun sudah larut. Tiba-tiba ada mobil temannya yang parkir di depan halaman. Benar saja, ketika membuka pintu, Doyok memergoki Maya dan Doni habis bermain kuda-kudaan yang berkeringat hingga larut malam. Nah, benar saja,
Mereka langsung ketahuan di depan matanya Doyok sendiri. Doni mencoba berkilah kalau berpura-pura mencari Doyok dan menumpang ke toilet karena orangnya nggak ada, dan itu alasan lagi karena hanya alasan itu yang tepat menurutnya. Doni pun tak mau ada keributan di rumah mengajak Doyok minum kopi, padahal istrinya sudah dibelai olehnya malam itu. Doni pun bertanya pada istrinya apa yang sudah dilakukannya pada temannya itu di rumah kosong dan tidak ada orang di rumah. Semuanya sudah terlanjur. Maya pun menangis meminta maaf pada suaminya yang telah menyia-nyiakan suaminya yang seorang kuli bangunan tapi sangat menyayanginya dan disia-siakan karena kilaf istrinya dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada anak dan keluarganya ke depan. Kalau begini penyesalan pun terjadi. Nah, makanya jangan sembarangan dan melihat kekayaan. Doyok pun bergegas mengembalikan uang yang dipinjamnya hari itu dan marah besar kepada Doni sahabatnya sendiri karena telah bermain kuda-kudaan dengan istrinya di belakangnya selama ini. Ternyata tak sampai di situ. Istri Doni pun sudah mengetahui perbuatan suaminya terhadap rekan kantornya. Doni yang sudah kelewatan tidak dimaafkan oleh istrinya. Lalu istrinya dengan marah mengusirnya dari rumah karena telah mengecewakan kesetiaannya selama ini, karena dia pun hanya menumpang, istrinya yang kaya teman-teman. Doni pun meninggalkan rumah dan tinggal sebagai gelandangan, tidak punya apa-apa.